Kita berdoa memohon kepada Allah dengan kesungguhan, dengan ikhlas. Mudah-mudahan diri kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang tentram kalbunya, senantiasa menghambakan diri ikhlas beribadah kepada Allah, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita bermohon kepadanya untuk dijadikan ahli silaturahim, islah dengan sesama, saling memaafkan, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki kualitas kehidupannya, dan kita tidak emosional dalam menyelesaikan permasalahan. Kita senantiasa mawas diri dan kita senantiasa memanfaatkan kesempatan untuk bersilaturahim ini dengan potensi diri masing-masing, kompetensi yang dimiliki, serta media yang tersedia, dengan harapan mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal kita, sehingga kualitas amal kita makin hari makin baik, disolehkan amal, dan kita bermohon disehatkan badan, diberikan kesempatan untuk berumur panjang, dan diberikan kesempatan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kelak di akhirat diberikan kesempatan untuk bergabung dengan ahli yang ahli-ahli ibadah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana, 30 hari lagi ya Allah menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah, jadikanlah diri kami ya Allah yang belum berangkat, yang sudah berniat, tetap berniat kuat di bulan ini untuk tetap mampu untuk diberikan kesempatan menjalankan ibadah haji dan umroh pada saatnya, saat dimampukan, saat istiqamah taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang mempersiapkan diri dan akan berangkat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan ketabahan, kesabaran, dan dilancarkan serta dijadikan pada saatnya haji yang mabrur mabrurah. Untuk yang sudah berangkat ya Allah, yang sudah menunaikan ibadah haji dan umrah, berikanlah kesempatan kepadanya ya Allah untuk terus-terusan istiqamah di jalan Allah, dan dalam keadaan yang senantiasa memelihara kemabruran sampai dengan azal menjemputnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, banyak permintaan kami, tapi kami yakin Engkaulah yang akan mengabulkan semua doa dan permintaan kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Ya alima ma bisyudur, akhrijna ya Allah minad dulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dulumati ilan nur. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah wal maghfirah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita, seraya hembuskan dengan nafas sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita usapkan ke seluruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakan betapa nikmatnya Allah memberikan kepada kita
keadaan sehat walafiat, diberikan kesegaran tubuh, dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama berbahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Masih pada hidup Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita masih hidup dan ingin hidup kita sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan mudah-mudahan kita sesuai dengan kehendaknya, yaitu Allah menginginkan manusia ini diciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku. Dan ketika beribadah kepada Allah, Allah tidak biarkan kita begitu saja, tapi kita berikan petunjuknya berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Dan ketika diberikan petunjuk, Allah juga berikan contoh teladannya yang tidak akan pernah salah, sempurna dalam ibadahnya, sempurna dalam akhlaknya, sempurna dalam menjalani kehidupannya. Itulah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-Quran ada di depan kita dan kita yakin Al-Quran ini adalah dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dipalsukan meskipun hanya dengan satu huruf, dan kalaupun dipalsukan pasti akan ketahuan karena yang menjaminnya adalah Allah, yang memeliharanya adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sudah dijamin Allah keasliannya, dijamin Allah akan memeliharanya, tapi banyak di antara kita yang tidak mau peduli kepada Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang ingin mendapatkan kesempatan untuk memelihara Al-Quran dalam diri kita. Jadi Al-Quran itu bukan yang ini Bapak Ibu, yang menjadi milik kita itu adalah yang sudah ada dalam diri kita, yang sudah dibaca, yang sudah diamalkan, yang sudah dipahami, yang sudah dinikmati, dan yang sudah kita sebarluaskan. Itulah Al-Quran milik diri. Berapa ayat yang akan dimiliki oleh diri manusia, masing-masing akan beda-beda. Ya. Dan insya Allah nanti di akhirat ketika di surga, masing-masing manusia itu tergantung dari banyak sedikitnya ayat Al-Quran yang sudah dia amalkan, yang sudah dia sebarluaskan. Ya. Makin banyak ayatnya, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah cermin kemuliaan, cermin dari ketakwaan. Orang yang dekat dengan Al-Quran berarti dia ada kecenderungan untuk berada dalam ketakwaan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia di sisi Allah bergantung kepada ketakwaannya. Dan ketakwaannya berarti harus dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika mendekatkan diri kepada Allah, diberikan pedomannya untuk berpegang teguh kepada tali-tali ajaran agama Allah. Dan ketika kita ingin berpegang teguh pada tali ajaran agama Allah, bahagiakan diri kita, istiqomah diri kita, dan berjamaah terus-menerus. Ya, dan untuk itu diberikan contoh oleh Rasul, ada 3 kalimat yang harus selalu kita tanamkan ke dalam diri kita. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Islam sebagai agama, pedomannya adalah Al-Quran. Berarti ridho terhadap apa yang diatur oleh Al-Quran. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, menjadi contoh teladan. Berarti kita ridho untuk dicontohi, artinya mengikuti contoh teladan. Yang jadi pertanyaannya, sebanyak apakah kita belajar Al-Quran, sebanyak apakah kita kekuatan kita meyakini Islam, dan sebanyak apakah kita meniru contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berharap diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya kita selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah beribadah,
dan hanya kepada Allah lah memohon pertolongan. Dan ketika memohon pertolongan, Allah berikan caranya dan dicontohkan oleh Rasulullah, ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada aku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sabar adalah menjalankan sesuatu sesuai dengan qadarnya, jangan ngoyo, jangan memaksakan diri. Itulah diri kita. Ya. Kemudian diakhiri dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau masih hidup, kalau mendapat musibah dan ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah cermin sabar kita. Dan cermin bisobri wassalat, dari sholat kita adalah rasa syukur kita, menempatkan diri kita senantiasa menikmati apa yang diberikan Allah dan senantiasa menikmati dengan penuh kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan berikan tambahan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang melupakan nikmat Allah alias kufur, maka ingat azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah. Dari Saum Tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah pagi hari ini hadir dan insya Allah dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Udara Bandung saat ini cerah dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di hari Kamis ini. Yang sedang berniat saum, mudah-mudahan saumnya makbul, saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berniat, minimal tahu bahwa hari ini Kamis, ada hal yang dicontohkan Rasulullah berupa saum untuk melaksanakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing tentunya punya kodok dan kodarnya. Silahkan. Yang hari ini akan berniat saum, mudah-mudahan dikuatkan. Dan yang belum berniat tapi mau saum, silahkan. Silahkan berniat saat ini juga. Karena saum sunnah boleh niatnya sampai sebelum duhur. Ya, jadi kalau saum Ramadan, saum fardu, niatnya harus sebelum imsak atau sebelum subuh, sebelum azan. Tapi kalau saum sunnah, boleh sekarang. Ya, karena pernah dicontohkan Rasulullah ketika pulang dari masjid, beliau menginginkan ada yang dimakan, ternyata kata Siti Aisyah, tidak ada yang bisa dimakan ya Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, Rasul di rumahnya tidak ada yang bisa dimakan. Ya, apakah karena tidak ada makanan? Bisa jadi karena memang seperti itu dicontohkan. Akhirnya beliau mengatakan, nggak apa-apa Aisyah, Ummul Mukminin, aku akan saum. Jadi boleh saum niatnya sebelum duhur. Ya kalau sudah duhur mungkin udah kelebihan. Ya, jadi artinya niatnya boleh setelah fajar. Ya, bagi Bapak Ibu yang akan berniat silahkan. Di dunia maya sana lewat jalur teknologi internet kita, lewat Zoom meeting, hadir Kang Mariana dari Bekasi. Ya. Insya Allah bersama keluarganya. Kemudian Ibu Hilda Martina dari Cirebon bersama keluarganya. Dan Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor bersama keluarga. Dan Kang Ahmad Widiadi dari Bandung Al-Jabar Cipamokolan bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh keberkahan, bahagia, istiqomah dan siap untuk terus-terusan berjamaah membaca Al-Qur'an. Baik. Hari ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du ayat ke-26. Ya. Surat Ar-Ra'du, surat ke-13, kita akan mulai dari ayat ke-26. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk membacanya sampai dengan ayat ke-35. 10 ayat yang akan kita baca hari ini. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u
ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر
جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يجال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تهل قريبا أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموا أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم ودلها تلك عقبى الذين اتقوا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. 10 ayat dari surat Ar-Ra'd ayat 26 sampai ayat 35. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, sebagai amal soleh, dan yang salahnya mudah-mudahan diampuni, diberikan kesempatan untuk terus belajar, memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, tiada yang bisa memberikan peningkatan kualitas bacaan kita selain karena ridho Allah dan ikhtiar kita, insya Allah. Bukan karena gurunya siapa, ustadznya, ibunyainya siapa, tapi karena diri sendiri dan tentunya qada-qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk jangan bergantung kepada siapapun ketika kita ingin meningkatkan kualitas diri, tapi mohonlah kepada Allah dan berikhtiar bersama-sama berjamaah. Bagi yang punya kemampuan lebih dari yang lain, berikan bimbingan kepada yang lain. Bagi yang sama-sama, mari kita saling asah. Dan bagi yang merasa dirinya masih belum punya kemampuan, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Itulah proses belajar mengajar. Dan Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sekali lagi ingat, tidak akan ada yang sempurna bacaan Al-Qurannya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang sudah bisa dan sombong, tidak mau mengajarkan kepada orang lain, terus kepada siapa dia berguru? Kepada yang sudah biasa baca dan sama kemampuannya, terus tidak saling berbagi, maka kepada siapa dia berguru? Dan kepada orang yang tidak bisa, belum bisa, terus dia malas, terus dari mana dia belajarnya? Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita termasuk ketika kita merasa ada lebih dari yang lain, berikan kesempatan kepada orang lain untuk belajar. Ketika sama, yuk kita asah diri masing-masing. Dan ketika kita merasa ada di bawah, maka segeralah untuk terus-terusan belajar. Itulah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah wilujeng bergabung Irin ya dari bersama keluarga. Mari kita lihat setelahnya kita membaca, kita ingin mendapatkan pemahaman dan kita manfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia untuk
jadi alat bantu bagi kita dalam memahami pemahaman. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari apa yang kita baca ini. Kita mulai dari ayat ke-26. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan lupa, yang menjadikan rezeki itu luas atau rezeki itu leluasa dengan rezeki itu sempit adalah Allah. Tapi jangan berpraduga kepada Allah bahwa diri dimiskinkan oleh Allah. Tidak. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikhtiar, mencari. Perkaranya kita mau cari atau tidak, nah itulah Allah memberikan kesempatan. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Nah, jadi kalau orang mengejar dunia pasti tidak akan terkejar, pasti. Kenapa? Setiap dia dapat pasti ada yang lebih luas lagi. Tapi kalau dia mengejar akhirat pasti akan ketemu di akhirat. Jadi yuk kita kejar dunia untuk mendapatkan akhirat. Ya, dunia sekedarnya saja, Bapak Ibu ya. Kalau seandainya didapat memberikan kesempatan kepada kita dari Allah, maka upayakan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya kehidupan di akhirat. Sedekahkan, ya, infakkan, jadikan bagian dari ibadah. Yang sudah punya duit, yang sudah punya kebaikan, maka silahkan dilanjutkan kebaikannya dengan harta dan rezeki yang dimiliki. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad maksudnya, tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi Bapak Ibu mau tersesat atau mau belajar dengan yang benar? Nah, kalau belajar dengan benar di sini pedomannya adalah bertobat kepadanya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Tentram dengan mengingat Allah. Jadi Bapak Ibu kalau gundah gulana sebutlah nama Allah. Ya, ada berapa nama Allah Bu? Yang biasa diajarkan 99 itu nama yang menyangkut sifat-sifat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Beriman dan beramal soleh. Ya, apakah kita beriman dan beramal soleh? Harus selalu kita tanya ke dalam diri kita. Demikianlah. Kami telah mengutusmu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu padahal mereka kafir terhadap Tuhan dan yang Maha Pemurah. Katakanlah dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak diibadahi, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Ya, kalau tawakal dan tobat itu hanya kepada Allah Bu, ya bukan kepada sambal. Tobatnya tobat sambal, kapok, tobat mencret, ya. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara dengannya tentang Al-Quran, itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidaklah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ya Bu ya, kita saksikan sekarang bagaimana di sekitar Israel itu dah. Kemarin kebakaran, habis kebakaran gempa bumi, habis gempa bumi terus apa Bu? Banjir, habis banjir apalagi nanti diserang oleh yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang terhindar dari bencana sebagai akibat perbuatan kita yang kufur terhadap nikmat Allah. Dan sesungguhnya telah diperolok-olokannya beberapa rasul sebelummu, maka aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak seperti itu?
Jadi setiap diri ini dipelihara dan dijaga serta diawasi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu tuh kemanapun dijaganya, termasuk lagi ngahujen, ngabeten di WC itu dijaga Bu, sehingga tidak dijungkir, balik dari omeh bisa punya. Nah, karena tidak sedikit juga yang kemudian disoledat dan dikeluar dirinya. Mereka menjadikannya beberapa sekutu bagi Allah. Jadi mereka menyembah selain Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahui di bumi? Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan dapat memberikan petunjuk. Bagi mereka ajab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Perumpamaan surga dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kira-kira Bapak Ibu setelah membaca ayat ini mau pilih Tuhan selain Allah? Mau ada Ibu Bapak tawakal dan tobat tidak kepada Allah? Ayeuna mah kan biasa nyebutnya teu sieun ku Allah teh Bu, nipu, ngabohong, rentenir, pinjol. Eta teh jelema nu pinjol jeung judol teh teu percaya ka Allah Bu. KTP nama Islam tapi kalakuanana kafir. Naudzubillah. Ya, kira-kira Ibu masih dilihat dari wajahnya ada yang masih punya pinjol? Segera bertobat sebelum mati. Ya, gitu ya. Tapi keburu gede hutangna ya, kudu dibayar. Namun itu gancang lapor kepada yang berwajib bahwa saya ingin bertobat tapi saya tidak tahu caranya. Ya, insya Allah nanti dibantu ya oleh yang berwajib. Artinya akan diberikan solusi. Ya, daripada terus lompatkan di ujung-ujungnya bunuh diri, nubrukeun diri karena kereta api. Kereta api kan teras bunyinya. Jangan coba-coba. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah 10 ayat sudah kita baca. Dari ayat-ayat Al-Qur'annya sudah kita baca, tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia sudah kita baca. Mudah-mudahan ada yang nancep di dalam hati kita bahwa Allah itu esa, Allah itu maha segala-galanya dan tidak akan ada yang bisa menyaingi. Itulah tauhid. Dan Allah memberikan segalanya untuk manusia. Semua yang dibutuhkan pasti Allah berikan karena Allah yang menciptakan dan Allah juga yang memeliharanya. Dan suatu saat kalian akan dipertanggungjawabkan perbuatan kalian. Ya, di sini disebutkan bahwa semua manusia akan mati dan akan mempertanggungjawabkan. Kalau yang baik pertanggungjawabannya surga bagiannya, yang jelek maka neraka. Dan Bapak Ibu harus yang ditanya itu diri sendiri, jangan nuduh kepada orang lain. Kamu kafir, kamu tidak benar, kamu jangan. Tanya pada diri, apakah aku ini beriman? Apakah aku sholat? Apakah aku mohon pertolongan kepada Allah? Apakah aku bertawakal kepada Allah? Dan apakah aku nanti kalau mati sesuai dengan kehendak Allah dan akan hidupkan lagi di akhirat masuk surga atau masuk neraka? Tentunya yang kita minta